Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kali ini kita akan belajar membuat desain spanduk ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Tentunya menggunakan Adobe Photoshop. Langsung saja yuk kita ikuti tutorialnya. Langkah pertama tentunya kita harus membuat file baru. Di sini kita menggunakan ukuran 3 kali 1 meter. Kalau ini cm berarti kita buat ukuran 300 kali 100 cm dengan resolusi cukup menggunakan 72 pixel per inci. Oke. Selanjutnya di sini kita ubah warna backgroundnya menjadi warna coklat. Kita pilih yang bagian bawah. Kita pilih coklat seperti ini. Oke, kalau sudah menggunakan pen packet tool kita tumpahkan pada area kerja sehingga nanti dia menjadi warna coklat seperti ini. Kemudian kita bisa memanfaatkan rectangular marquee tool, kita seleksikan semuanya, kemudian menggunakan klik kanan transform selection. Nah, di transform selection ini tekan shift alt secara bersamaan, kita tarik di bagian tengah seperti ini. Nah, kalau sudah bisa kita centang. Selanjutnya klik kanan pilih feather. Di feather ini nilainya kita ubah menjadi 1000. Kemudian gunakan image, adjust, pilih curves. Nah, di bagian curves ini kita gunakan tarik ke atas sehingga warna di bagian tengah nanti akan menjadi warna lebih cerah dibandingkan dengan warna samping. Kalau dirasa sudah cukup, posisinya kita bisa oke. Kemudian hilangkan seleksinya dengan Ctrl D. Nah, selanjutnya di sini kita bisa memasukkan ornamennya yang sudah disiapkan sebelumnya. Kita drag semuanya, masukkan ke dalam Adobe Photoshop, taruh di bagian atas seperti ini. Di sini kita di awal bisa memasukkan patternnya dulu. Dengan move tool kita seleksi bagian patternnya, kemudian tarik di area kerja, gunakan Ctrl T, kemudian tekan shift alt secara bersamaan, kursor ditaruh di bagian pojok, kita tarik seperti ini. Kalau sudah bisa dicentang. Kalau sudah dicentang, kemudian di sini kita seleksi menggunakan rectangular marquee tool kembali, ambil di bagian dalamnya saja, jadi nanti layer di bagian luar tadi tidak ikut. Edit, copy, kita kopikan dulu, kemudian kita paste. Nah, kemudian layer yang pattern awal ini kita tarik ke bagian sampah dulu, kita hilangkan. Kemudian gunakan move tool, kita taruh layernya di bagian pattern dulu. Nah, taruh di bagian kanan seperti ini. Selanjutnya menggunakan ini ya, bagian set blending ini kita ubah menjadi multiply, kemudian opacity-nya diubah sekitar 50. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian gunakan add layer mask, kita klik, kemudian pastikan yang terseleksi di bagian maskingnya ini. Kita bisa manfaatkan gradient tool. Di gradient tool ini posisinya hitam di bagian atas, kemudian kita bisa tarik seperti ini. Nah, setelah ditarik sehingga dia membentuk gradasi di bagian samping sini. Kalau sudah bisa kita duplikat, klik kanan duplikat layer. Hasil duplikatannya ini bisa kita gunakan edit, transform, flip horizontal sehingga dia akan balik ke arah berlawanan. Kemudian menggunakan move tool kita tarik pada posisi yang bagian kiri. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa masukkan ornamen berikutnya. Kita masukkan yang bagian frame ini, tarik pada area kerja. Nah, kalau sudah gunakan Ctrl T. Ctrl T ini tekan shift, kemudian kursor ditaruh di bagian pojok sehingga membentuk lengkungan seperti ini. Nah, kemudian di sini langsung kita tarik posisinya. Terus gunakan shift alt secara bersamaan. Nah, kita tarik bagian kanan kiri juga.
Nah, kalau sudah ditarik seperti ini, atur posisinya agar kurang lebih center. Kalau sudah oke, kita centang. Kemudian selanjutnya bisa memberikan efek stroke pada bagian frame ini dengan cara di bagian efek ini kita klik, pilih stroke. Nah, selanjutnya nilai stroke-nya bisa kita ubah menjadi 50. Kemudian di fill tipenya kita ubah gradient. Gradient ini pilih yang 3 warna. Nah, kemudian di bagian kotak bagian kiri ini kita bisa klik, color diklik, kemudian bisa pilih warna yang warna hijau di sini ya. Kita pilih warna hijau seperti ini. Kalau sudah terpilih, kemudian jangan lupa di copy dulu. Kita copy karena mau ditaruh di bagian kanan juga. Nah, ini di bagian kanan ini kita klik, kemudian kita paste di sini, Ctrl V. Nah, kalau sudah dipaste, nah, kemudian selanjutnya, nah, bisa klik OK langsung, pilih klik OK. Sampai sini kita bisa memberikan warna juga di bagian tengah ini dengan pilih efek kembali, pilih gradient overlay. Di bagian gradient overlay ini kita pilih 3 warna juga. Nah, pilih warna yang lebih muda dari warna backgroundnya ini, pilih coklat yang lebih muda. Nah, kira-kira segini. Jangan lupa di copy dulu, copy, taruh di bagian kanan juga ini. Nah, kita pastekan di sini. Kemudian di tengah ini juga pilih warna yang lebih muda. Nah, kira-kira segini. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan ornamen yang berupa ketupat ini ya. Kita seleksi dulu layernya. Nah, masuk pada area kerja. Nah, kalau sudah masuk area kerja, dengan zoom tool kita zoom. Nah, biar mempermudah kerja kita. Kemudian kembali ke move tool, tekan Ctrl T, Shift Alt tekan secara bersamaan. Nah, kita perkecil untuk ketupatnya ini. Nah, kalau sudah diperkecil seperti ini, kemudian bisa kita centang ya. Kita centang. Nah, di sini selanjutnya kita bisa kasih namanya dulu ya, ganti ketupat gitu ya, biar mempermudah kerja kita. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa membuat layer baru. Di layer baru ini taruh di bawahnya ketupat ini. Nah, selanjutnya bisa kita membuat menggunakan apa nih ya, rectangular marquee tool ya. Kita seleksikan seperti ini. Kita membuat objek baru. Nah, di sini langsung saja kita gunakan warnanya yang mirip ini. Bagian set background ini kita ubah warnanya sama dengan warna hijau ini. Kemudian di layer baru ini kita gunakan Ctrl Del. Nah, kalau sudah, hilangkan seleksinya dengan Ctrl D. Nah, selanjutnya mungkin dijadikan satu saja ini ya. Layar ketupat ini jadikan satu dengan layernya ini. Kita jadikan satu, klik kanan, merger layer. Nah, kalau sudah menjadi satu seperti ini, kemudian kita bisa duplikat lagi. Kita duplikat dengan move tool, kita gerakkan seperti ini. Selanjutnya kita duplikat kembali untuk ketupat ini sehingga dia membentuk berapa 3 ketupat di sini ya. Nah, ini taruh posisinya kita atur. Oke, kalau sudah ketiganya ini bisa kita merger saja, jadikan satu, klik kanan merger layer. Nah, kemudian namanya gunakan ketupat gitu aja, ketupat. Oke. Nah, selanjutnya bisa pakai ini ya, zoom tool kembali, klik kanan fit on screen biar melihat posisinya semuanya. Kalau sudah seperti ini, mungkin kita bisa ubah warnanya ya dengan memilih image, adjust hue saturation, ubah warnanya.
ya, yang mirip dengan background ini. Kalau sudah diubah warnanya, kemudian gunakan image adjust curves, kita tarik ke atas. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah bisa ditekan oke. Kemudian di sini kita bisa duplikat untuk ketupatnya ini. Duplikat layer dengan move tool, tekan shift pada keyboard, kita tarik bagian kanan. Nah, tekan shift agar ini selalu posisinya sama. Kalau sudah bisa diedit, pilih transform, kemudian flip horizontal. Nah, kira-kira sudah center kanan kiri. Kalau sudah, selanjutnya kita bisa menulis tagnya di sini ya. Gunakan horizontal type tool, kemudian untuk fontnya mungkin pilih apa ini? Pilih font ini ya, Tarif Arabic. Kita klikkan di sini, ketikkan tagnya. Kemudian kita bisa blok semuanya. Kita perbesar fontnya sekitar berapa nih? Kita perbesar. Ini ya, gunakan Ctrl T aja. Nah, ini masih keliru, kita ubah lagi, keluarga besar Yayasan Al Amin, seperti ini. Mungkin gunakan yang font biasa saja, jangan yang wood. Nah, oke, kalau sudah atur posisinya, warnanya bisa diubah lebih gelap juga dengan kembali ke horizontal type tool. Kita gunakan warna hitam aja, enggak apa-apa nih, biar lebih jelas. Nah, kalau sudah, kemudian diduplikat ini lagi tagnya, duplikat layer, taruh di bagian bawahnya, tulis tagnya, kemudian di blok. Untuk gunakan ini Ctrl T saja. Nah, perkecil sedikit. Kalau sudah bisa dicentang. Selanjutnya kita gunakan lagi tagnya ini, kita duplikat kembali, kemudian taruh di bagian bawah, tulis selanjutnya kita ketikkan tagnya. Oke, kalau sudah, kemudian kita bisa blok, ubah fontnya dengan font yang lain. Kayak ini aja. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini buat 0 aja jaraknya ini. Jaraknya 0. Kemudian bisa kita perbesar. Oke, kalau sudah bisa dicentang. Ini fontnya kurang tebal ini. Kita bisa pertebal fontnya dengan memberikan stroke aja. Kita gunakan stroke. Nah, di stroke ini kita ubah sekitar berapa nih? 7 agar tebal ini, 9 aja, 9. Kemudian oke. Nah, selanjutnya bisa kita jadikan sebuah layer. Nah, ini diseleksi, jadikan sebuah layer. Kemudian baru kita kasih gradasi di sini. Gradasinya hitam ke warna hijau seperti warna listnya ini ya. Nah, gunakan warna hijau seperti ini. Nah, kemudian oke, kita bisa memberikan stroke. Stroke-nya ini ubah menjadi warna putih. Sudah ada stroke-nya sekitar berapa nih? 35 ya. Kasih drop shadow. Nah,
kasih shadow seperti ini. Atau struknya terlalu besar, kita bisa perkecil. Shadownya juga bisa perkecil sedikit. Nah, oke. Nah, selanjutnya taruh posisinya agak ke bawah. Atur lagi posisinya. Tinggal kita duplikat layernya ini lagi. Duplikat layer. Taruh di bagian bawah. 1 Syawal. Kita gunakan font biasa aja biar lebih jelas. Gunakan font Arial. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa memberikan apa nih ya? Ya kayak di dalamnya list gitu aja ya, di dalamnya sebuah frame. Gunakan apa ini? Ini ya, kita bisa gunakan rounded. Di rounded ini radiusnya kasih 75, betul. Nah, seperti ini. Kita masukkan ke dalam frame. Kita klik kanan, make selection. Buat layer baru, di bawahnya tulisan ini 1 Syawal ini. Kemudian bagian bawah ini warnanya kita buat warna ini agak coklat seperti ini. Oke, kemudian gunakan Ctrl Del. Nah, otomatis dia akan di dalamnya seperti ini. Atur posisinya, kemudian kita perkecil sedikit mungkin ya. Seleksi keduanya, kita bisa perkecil. Nah, seperti ini. Kalau sudah bisa dicentang, selanjutnya kita gunakan tag lagi. Kita bisa ubah fontnya, gunakan yang lain, misalkan pakai font Arabella ini. Nah, kemudian bisa kita perbesar dengan Ctrl T, tekan Shift Alt secara bersamaan. Nah, seperti ini. Oke, mungkin selanjutnya bisa memasukkan ornamen yang lain. Masjid ini ya, kita masukkan. Taruh bagian sini. Nah, kita bisa perbesar dengan Ctrl T, kita perbesar sedikit. Atur posisinya. Nah, kemudian di sini kita bisa duplikat. Tekan Shift pada keyboard, tarik bagian kanan seperti ini. Bagian kiri. Kemudian edit transform flip horizontal. Nah, kalau sudah, atur posisinya biar kelihatan center. Nah, kanan kirinya kalau sudah pas, kita jadikan satu layer. Kemudian di merger layer, untuk warnanya kita ubah menjadi warna coklat saja. Coklat seperti ini aja. Nah, kurang tua sedikit. Nah, mungkin segini cukup. Oke, selanjutnya kita seleksi bagian layernya frame ini. Terus gunakan ini magic wand tool, kita klik. Nah, kalau sudah terseleksi ini, kemudian kembali ke ornamen masjidnya tadi. Mana tadi ornamen masjid? Mana masjidnya? Kita gunakan move tool. Nah, ini ya, layer masjid, kita kasih nama masjid kita aja biar lebih mempermudah dalam pengeditan. Nah, di sini baru kita tekan add layer mask, klik. Nah, sehingga dia ada di dalamnya seperti ini. Oke, kalau sudah sampai sini bisa kita simpan hasil kerjaannya. File save.
Jangan lupa kita gunakan file JPEG-nya juga. File save as, pilih JPEG. Oke, mungkin cukup sekian sobat tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.